Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan menjelaskan koperasi syariah dengan saya sendiri, Ahmad Fauzi Dayatullah. Dan saya Alia Nurima Syifaat, kami dari Magister Manajemen Universitas Paramadina. Ya, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah singkat dari koperasi syariah. Ya, koperasi di Indonesia sendiri itu lahir pada abad ke-19 oleh Muhammad Hatta dan tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi syariah di Indonesia itu mulai berkembang pesat setelah krisis moneter tahun 1998 sebagai alternatif dari lembaga keuangan konvensional yang pada saat itu terjadi krisis. Nah, sekarang kita sekilas info dulu nih, sebenarnya apa ya bedanya antara koperasi umum dan koperasi syariah? Kalau kita lihat dari pengertian koperasi itu sendiri, koperasi adalah sekumpulan orang seorang atau badan hukum koperasi yang bergabung membentuk usaha bersama untuk kepentingan bersama dan juga saling tolong-menolong. Nah, kalau kita lihat secara umum, perbedaan mendasar antara koperasi umum dan koperasi syariah adalah pada landasan agamanya, di mana koperasi syariah itu berbasis syariah Islam. Karakteristik dari koperasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, tolong-menolong, dan penghindaran dari riba atau bunga. Ya, di sini ada landasan hukum yang mendasari koperasi syariah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945, pasal 33 ayat 1. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Dan yang ketiga itu Keputusan Menteri Koperasi dan UKM nomor 91 garis miring Cap garis miring MKUKN garis miring 9 garis miring 2004. Yaitu petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah atau disingkat KJKS, dan juga berpijak pada surat Al-Maidah ayat 2. Ya, untuk prinsip koperasi syariah itu ada 4. Yang pertama yaitu kekayaan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu manusia hanya sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, manusia diberikan kebebasan bermuamalah sesuai dengan syariat. Yang keempat yaitu menjunjung keadilan dan menghindari riba. Untuk prinsip dan operasional koperasi syariah, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan juga terbuka. Yang kedua yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis dan juga transparan. Yang ketiga, pembagian hasil usaha berdasarkan kontribusi dari anggota. Yang keempat yaitu keuntungan dibagi secara adil sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan menggunakan sistem akad syariah. Sekarang kita akan membahas mengenai produk pembiayaan dari koperasi syariah. Di antaranya yang pertama ada musyarakah. Musyarakah itu sendiri merupakan kerjasama pembiayaan usaha dengan pembagian keuntungan. Selanjutnya ada mudharabah. Mudharabah adalah modal dari koperasi yang pengelolaannya oleh anggota dengan sistem bagi hasil. Kemudian ada murabah. Murabah adalah jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada istisna. Istisna itu merupakan pesanan barang yang dibayarkan secara bertahap. Dan selanjutnya adalah salam. Salam sendiri merupakan pembayaran di muka untuk barang yang nantinya akan diserahkan kemudian. Jenis-jenis koperasi syariah. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi ini dikelola untuk memenuhi barang konsumsi dengan kualitas baik dan harga yang layak untuk para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini didirikan dengan tujuan memberikan kesempatan bagi para anggota dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan juga dengan pembayaran jasa yang ringan.
Selanjutnya ada koperasi produksi. Koperasi produksi itu sendiri bergerak pada bidang kegiatan ekonomi produksi dan distribusi barang-barang. Kemudian ada koperasi jasa. Nah, kalau koperasi jasa ini bergerak di bidang usaha penyediaan jasa tertentu bagi para anggota khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Kita lanjut, ada koperasi serba usaha. Bedanya, kalau koperasi serba usaha ini melakukan usaha lebih dari satu macam kegiatan ekonomi. Tujuannya tentu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Nah, setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis koperasi syariah, sekarang yaitu ada manfaat dari koperasi syariah. Yang pertama yaitu memperkokoh kemandirian ekonomi. Nah, yang kedua mengoptimalkan potensi dari anggota. Yang ketiga memperkuat relasi antar anggota. Yang keempat yaitu menumbuhkan nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kelima memperhatikan aspek lingkungan dan juga sosial. Ya, tantangan apa aja sih yang akan dihadapi dari koperasi syariah sendiri, yaitu yang pertama kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Dan yang ketiga yaitu terbatasnya sumber daya. Baik, jadi kesimpulannya berdasarkan pemaparan yang sudah kami jelaskan, koperasi syariah sendiri merupakan alternatif lembaga keuangan terutama bagi umat muslim dan juga masyarakat kecil yang mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.